Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai koloid, mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga nanti yang terakhir adalah penggunaan koloid itu sendiri. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan suspensi, di mana larutan merupakan campuran homogen, ya, di mana campuran ini terlarut secara sempurna sehingga tidak ada partikel atau padatan yang menggumpal atau mengendap. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen, yang di mana campuran ini tidak tercampur secara sempurna, melainkan masih tersisa partikel berbentuk padatan yang menggumpal atau mengendap. Nah, koloid ini berada di antara kedua campuran ini. Maksudnya gimana? Maksudnya, koloid itu, jika dilihat secara kasat mata, dia akan terlihat seperti larutan yang bersifat homogen. Tetapi jika kita lihat secara lebih detail lagi dengan menggunakan alat, maka dia akan terlihat seperti suspensi. Karena apa? Karena masih ada partikel padatan yang mengendap. Oke, kita next aja. Nah, di sini ada ciri-cirinya supaya lebih jelasnya. Jadi, larutan itu memiliki dimensi partikel kurang dari 1 nanometer. Koloid memiliki dimensi partikel antara 1 sampai 100 nanometer, sedangkan suspensi memiliki dimensi partikel lebih dari 100 nanometer. Makanya dia partikel padatannya terlihat sangat jelas. Kemudian untuk fasenya, larutan memiliki sistem satu fase dan relatif stabil. Koloid memiliki sistem dua fase dan relatif stabil juga, sedangkan suspensi memiliki dua fase dan tidak stabil. Nah, maksudnya fase di sini itu bagaimana? Seperti di sini larutan memiliki satu fase, yaitu fase larutan itu sendiri. Sedangkan koloid memiliki dua fase, yaitu larutan dan juga padatan. Begitu juga dengan suspensi. Kemudian, larutan itu tidak dapat disaring. Koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra yang bisa menyaring partikel padatan dalam bentuk yang sangat kecil. Sedangkan suspensi dapat disaring. Kemudian untuk sifatnya, ini yang tadi sudah saya bahas juga sebelumnya, yaitu larutan bersifat homogen, koloid bersifat homogen secara makroskopis atau secara kasat mata, namun heterogen secara mikroskopis jika kita lihat lebih detail atau dengan menggunakan alat. Dan suspensi bersifat heterogen. Makanya kenapa koloid disebut sebagai campuran yang berada di antara larutan dan juga suspensi. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis koloid. Tapi sebelum kita bahas jenis-jenisnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai fase terdispersi dan medium terdispersi. Jadi, fase terdispersi itu adalah terlarut atau yang biasa kita sebut zat terlarut. Sedangkan medium terdispersi merupakan pelarut atau zat pelarut. Jadi, fase terdispersi ini akan larut di dalam medium terdispersi ini. Oke, lanjut. Jenis-jenis koloid itu tadi ada 3. Yang pertama sol, di mana fase terdispersinya padat. Emulsi, di mana fase terdispersinya cair, dan juga buih yang fase terdispersinya gas. Nah, ini tabel untuk lebih jelasnya. Sebentar. Oke, di sini tabel untuk lebih jelasnya. Cara membacanya yaitu yang pertama ada fase terdispersi padat. Medium pendispersi padat kita sebut sebagai sol padat. Contohnya kaca berwarna dan intan hitam. Kemudian untuk fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, itu kita sebut sebagai sol. Contohnya tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lumpur, dan lem. Begitu juga seterusnya sampai yang terakhir adalah fase terdispersi gas. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid yang pertama yaitu ada efek tindal. Efek tindal itu merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Bisa dilihat di sini, jika cahaya diberikan kepada lautan, maka cahayanya akan merambat lurus. Sedangkan jika cahaya diberikan kepada koloid, maka dia akan merambat lurus dan menyebar. Tetapi zat yang mengendapnya ini tidak terlihat di koloid, sedangkan di suspensi
partikel-partikel padatannya ini terlihat sangat jelas. Kemudian selanjutnya ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumpukan tak setimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi untuk menstabilkan koloid. Seperti ini ya, contohnya yaitu gerakan acak aja untuk menstabilkan koloid itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada muatan koloid. Muatan koloid ini terbentuk karena koloid dapat mengalami absorpsi, elektroforesis, dan koagulasi untuk menstabilkan koloid. Untuk absorpsi, elektroforesis, dan koagulasi nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Selanjutnya ada adsorpsi. Adsorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Ini di sini seperti contohnya dia dapat menarik ion-ion atau molekul netral ke koloidnya. Selanjutnya, elektroforesis ini adalah sifat partikel koloid yang dapat bergerak pada medan magnet. Bergerak dalam medan listrik. Sedangkan koagulasi adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Selanjutnya ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan pada sistem koloid yang berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu koloid. Selanjutnya ada dialisis. Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dengan menggunakan penyaringan ultra. Jadi koloid ini tidak bisa disaring dengan penyaring biasa karena dia partikelnya yang sangat kecil, sehingga dia harus menggunakan penyaringan ultra. Nah, selanjutnya ada koloid liofil dan koloid liofilm. Apa perbedaan antara liofil dan liofilm? Jadi simpelnya, koloid liofil itu terjadi apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar. Sedangkan koloid liofilm itu adalah itu terjadi apabila gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan mediumnya itu tidak ada atau sangat lemah. Liofil sendiri itu berarti suka cairan, sedangkan liofilm itu berarti takut cairan. Lanjut, di sini ada cara pembuatan koloid. Yang pertama ada kondensasi, yaitu partikel larutan yang akan menjadi koloid. Ini nanti akan menggunakan reaksi-reaksi kimia. Sedangkan dispersi adalah partikel-partikel kasar yang akan digunakan untuk menjadi koloid. Nah, ini untuk cara kondensasinya. Yang pertama ada reaksi redox. Contohnya adalah pembuatan sorberan dari reaksi redox antara gas H2S dengan lautan SO2. Jadi sini koloidnya adalah yang berbentuk 3S ini. Ini adalah koloidnya. Koloid yang terbentuk. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis, di mana pembuatan sol FeOH 3 kali dengan penguraian garam FeCl3 menggunakan air yang mendidih. Di sini kita lihat persamaannya FeCl3 ditambah 3H2O akan menjadi FeOH 3 kali, ini koloidnya, dan 3HCl. Selanjutnya ada reaksi dekomposisi rangkap. Contohnya adalah pembuatan sol AS2S3 dibuat dengan mengalirkan gas H2S dan asam arsenid yang encer. Nanti koloidnya akan jadi seperti ini, AS2S3. Selanjutnya ada reaksi pergantian pelarut, di mana pembuatan sol belerang dari larutan belerang dalam alkohol ditambah dengan air. Jadi sini belerang ditambah alkohol dan air akan menjadi belerang yang bentuknya sudah koloid. Lanjut, untuk ini cara yang selanjutnya ada cara dispersi. Yang pertama ada mekanik, yaitu proses pembuatan koloid melalui penggerusan butir-butir kasar dengan alat penggerus, lalu diaduk dengan medium pendispersi, contohnya pembuatan sol belerang. Kemudian ada cara peptisasi, yaitu cara pembuatan koloid dengan menggunakan zat elektrolit untuk memecah partikel-partikel besar menjadi partikel koloid. Contohnya agar-agar dipeptisasi dengan air, serta nitroselulosa dipeptidasi oleh aseton. Dan yang terakhir ada cara Bussel-Verdict, ini yang agak sedikit berbeda caranya, yaitu alat pemecah. Jadi Bussel-Verdict adalah alat pemecah zat padatan logam menjadi partikel koloid dengan menggunakan arus listrik bertegangan tinggi. Jadi di sini bisa kita lihat ini alatnya.
dan ini logam nanti akan dialirkan oleh listrik, kemudian nanti koloidnya akan tercampur dengan medium pendispersinya yang ada di sini. Oke, selanjutnya yang terakhir ada penggunaan koloid dalam industri. Pertama ada industri kosmetik, contohnya seperti foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Ini dia menggunakan emulsi dan buih. Sedangkan di industri tekstil, pewarna tekstil dalam bentuk sol membuat warna menyerap dengan baik. Kemudian untuk industri farmasi itu bisa digunakan obat-obatan dalam bentuk sol. Kemudian ada industri sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen adalah pembersih kotoran dan air pada pakaian yang membuat bersihnya pakaian. Sedangkan industri makanan dan minuman itu contoh seperti kecap, saus, susu, mayones, dan mentega juga termasuk koloid. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai koloid. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.